Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat hari Senin, semangat ya. Dan juga persiapkan diri kalian untuk belajar hari ini. Baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Disimak baik-baik ya. Sebelum itu, siapkan buku tulis dan buku paketnya, serta pulpen atau pensil ya. Juga Ustazah ingatkan kembali yang belum mengerjakan tugas minggu lalu, segera mengumpulkan, oke? Siap ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan dua gambar yang ada di layar. Coba, objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Ada yang tahu? Nah, gambar yang pertama ada gambar seseorang yang menggunakan sepeda, dan gambar kedua adalah seorang yang menggunakan kendaraan bermotor. Tentunya kalian pasti bisa kan menggunakan sepeda atau menaiki sepeda dan membonceng motor? Lalu, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ayo, bersepeda atau menaiki kendaraan bermotor? Tentunya bersepeda kan? Apalagi bersepeda pada minggu pagi. Wah, sangat menyenangkan bukan? Dengan bersepeda, semua organ tubuh kita akan ikut bergerak, sehingga nantinya akan menghasilkan keringat. Itulah yang menyebabkan tubuh kita sehat dan organ gerak yang ada pada tubuh kita berfungsi dengan semestinya. Sedangkan pada saat kita menggunakan sepeda motor, tubuh kita tidak ikut bergerak. Yang bergerak adalah mesin atau roda-roda yang berputar dengan sendirinya, tanpa kita mengeluarkan energi lebih. Jadi lebih sehat ketika kita menggunakan sepeda. Tetapi karena saat ini sedang corona, alangkah baiknya kita memilih olahraga yang ada di rumah, yang bisa dilakukan di rumah. Jangan keluar rumah, oke? Nah, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Jawabannya adalah ya, karena ketika kita beraktivitas, seluruh organ gerak kita akan berfungsi dengan semestinya, hingga membantu merangsang kinerja organ gerak supaya tidak kaku. Coba sekarang kalian ingat kembali ketika duduk di kelas, apakah kalian pernah merasakan capek? Pasti iya, karena apa? Karena ketika kalian duduk terlalu lama, organ gerak kalian tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi dengan semestinya. Itulah yang menyebabkan ketika kalian duduk terlalu lama akan merasakan capek. Maka dari itu di sekolah ada yang namanya istirahat, supaya tidak terlalu capek ketika kalian duduk terdiam di kelas. Sekarang kalian buka di halaman 58. Di situ ada teks yang berjudul bersepeda. Mari kita baca bersama-sama ya. Judulnya bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan juga mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, itu adalah paragraf pertama. Kalian lihat di paragraf pertama, di situ ada 5 kalimat. Masih ingat tentang ide pokok? Nah, di sini kalian lihat paragraf pertama, kira-kira ide pokoknya ada di kalimat berapa ya? Kalian cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Ada di awal, akhir, atau ada di tengah-tengah. Nah, pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama,
Maka kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang. Sekarang kita cari bersama-sama paragraf kedua. Baca terlebih dahulu ya. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Nah, setelah kalian baca, kalian cari kalimat utamanya. Ada di kalimat nomor berapa? Ide pokok pada paragraf kedua ada di kalimat pertama. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kenapa? Karena pada kalimat kedua dan seterusnya merupakan penjelasan dari kalimat pertama atau pengembangan dari kalimat pertama. Tetapi intinya pada kalimat pertama. Jadi ide pokok ada di kalimat pertama. Sekarang untuk tugas kalian baca paragraf ketiga sampai ke paragraf ketujuh, lalu cari ide pokok pada masing-masing paragraf. Jelas ya, nanti ditulis di buku tugas, seperti biasa dilaporkan ke WhatsApp Ustadz Ustazah, oke? Setelah kalian lihat video ini, tugasnya langsung diselesaikan, langsung dikerjakan, dan dikumpulkan. Paham ya? Jangan ditunda-tunda. Oke, Ustazah tutup pembelajaran pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.